Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sakramen baptis, yaitu Aku Anak Allah. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Antoni Sogi, Anastasia Tri Lestari Manik, dan Asna Efrosina. Sakramen baptis. Baptis yang berasal dari kata baptisma dengan arti penyelaman, bukan diartikan penyelaman dalam harafiah. Yang dimaksud adalah air sebagai unsur dasar yang mengartikan pembasuhan manusia dari segala dosa dengan darah Kristus. Sakramen baptis sendiri merupakan salah satu bagian sakramen inisiasi, sehingga seseorang bisa masuk menjadi anggota gereja. Sakramen baptis sebagai pintu gerbang bagi sakramen lain, artinya orang tidak dapat menyambut sakramen lain sebelum menerima sakramen baptis. Sakramen baptis menjadi syarat mutlak untuk menerima atau menyambut sakramen lain. Pembaptisan dinyatakan sah apabila sesuai dengan kriteria atau syarat dari pembaptisan, yakni ada materia, yaitu pencurahan air, dan forma, yaitu kata-kata trinitaris. Aku membaptis engkau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makna dari baptisan itu sendiri artinya dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dijadikan serupa dengan Yesus yang mengatasi perbedaan serta digabung dengan gereja, mengambil bagian dalam tritugas Yesus. Asal mula arti sakramen baptis. Berbicara tentang baptis, maka tentu kita akan tertuju pada Yesus. Namun baptis sendiri sebenarnya sudah ada sebelum Yesus. Selama beberapa abad sebelum Kristus, umat di dalam Perjanjian Lama percaya jika semua bentuk kontak atau sentuhan dengan dunia luar akan membuat mereka tercemar. Dan sebelum mereka makan dan berdoa, maka harus lebih dulu membersihkan diri mereka. Dan ini bisa dilihat di saat mereka berdoa pada hari Sabat. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini merupakan simbol dari perubahan, dan baptisan ini tidak memiliki kuasa untuk melakukan perubahan. Lalu Yesus memberikan kuasa tersebut saat Yohanes membaptis dirinya di Sungai Yordan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 18-20. Yang selanjutnya makna sakramen baptis. Yang pertama, tanda pengampunan dosa. Alkitab juga mengajarkan jika setiap orang yang sudah melakukan pertobatan dan percaya Tuhan Yesus, maka akan diberikan pengampunan. Pengampunan ini yang disimbolkan oleh air mewakilkan darah Kristus yang sudah diberikan untuk menebus dosa manusia. Lalu yang kedua, tanda milik Kristus. Sakramen baptis juga menandakan jika kita adalah milik Kristus, dan tanda jika kita sudah menjadi murid Kristus. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus memberikan perintah supaya semua murid diberikan tanda baptis yang suci. Lalu yang ketiga, karunia atas hidup baru. Yohanes sudah mengawali baptisan sebagai sebuah tanda hidup yang baru, dan pada perbincangan Nikodemus, Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5-7. Lalu yang keempat, diterima dalam gereja. Dengan baptis juga menandakan jika seorang sudah diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi salah satu anggota gereja. Lalu yang kelima, memperoleh materai kekal. Dengan menerima sakramen baptis, maka seorang akan dimateraikan dengan kekal pada materai rohani dan tidak dapat dihapus sebagai bagian dari Kristus. Selanjutnya ada macam-macam baptis. Yang pertama yaitu baptis dewasa. Baptis dewasa dilaksanakan untuk orang yang ingin masuk menjadi Kristen saat ia sudah berumur dewasa. Pengertian dewasa di sini adalah dewasa secara jasmani dan juga dewasa secara rohani, yakni sudah cukup umur dan bisa bertanggung jawab dengan iman dan juga kepercayaan. Dewasa juga mengartikan sudah menjadi pengikut Yesus Kristus dan sudah memilih Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yang kedua, baptis anak. Baptis anak merupakan baptis yang dilakukan untuk bayi dan anak kecil yang baru dilahirkan dalam keluarga Kristen. Baptis anak tidak didasari dari ayat-ayat Alkitab secara langsung. Akan tetapi dalam Perjanjian Baru bisa dilihat ada beberapa ayat yang tersirat tentang baptis dan juga diperuntukkan untuk anak atau bayi, seperti pada Kisah para Rasul 16 ayat 15 dan juga 18 ayat 8 yang menuliskan seisi rumah dibaptis. Lalu baptis darurat. Baptis darurat ini diperuntukkan bagi orang yang sedang kritis atau sakratul maut, namun pernah mengatakan ingin masuk menjadi Katolik saat menjadi sehat. Apabila akan dibaptis masih bayi atau kecil, maka ini bergantung pada keinginan orang tua. Dalam baptis darurat ini bisa dilakukan siapa saja, akan tetapi harus memperhatikan rumus Trinitas, yakni aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesudah selesai melakukan pembaptisan, maka harus segera dilaporkan pada paroki tempat pembaptisan tersebut dilaksanakan, sehingga bisa tercatat di dalam buku baptis paroki itu. Lalu penerimaan. Penerimaan merupakan seseorang yang sudah dibaptis dalam gereja Kristen dan dengan kemauannya ingin masuk ke dalam gereja Katolik. Maka ini tidak akan dibaptis ulang, sebab pembaptisan yang sudah diterima sebelumnya sudah dianggap sah oleh gereja Katolik. Namun, supaya bisa diterima dalam gereja Katolik, maka harus mengikuti bimbingan tentang ajaran gereja Katolik yang belum didapatkan di gereja Kristen seperti sakramen, hierarki dari gereja, Benda Maria, dan sebagainya. Untuk penerimaan ini akan dilakukan pada perayaan Ekaristi yang dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu. Lalu yang terakhir, baptis darah. Baptis darah merupakan baptis yang dilakukan saat seorang yang ingin dibaptis dan menjadi anggota dari gereja. Dalam hal ini adalah gereja Katolik, lalu menjalani masa katekumenat. Akan tetapi sebelum dibaptis dilaksanakan, pihak yang bersangkutan sudah meninggal karena membela iman yang dimilikinya. Dengan menerima sakramen baptis, maka Yesus sudah memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan ilahi yang juga mengangkat kita semua menjadi anak-anaknya. Yesus sudah menyambut kita dalam hidup dengan 3 pribadi ilahi, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo, saya Asna Efrosina. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Aku Anak Allah. Nah, istilah anak Allah sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, istilah anak Allah digunakan dengan wajar tanpa makna yang dilebih-lebihkan. Penyebutan anak Allah dalam Perjanjian Lama bukan memiliki maksud untuk menjadikan seseorang menjadi Allah. Penyebutan anak Allah lebih dimaksudkan untuk memperlihatkan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini sangat berbeda dengan pemahaman anak Allah setelah Yesus dikabarkan terangkat ke surga. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tidak sekalipun menggunakan istilah anak Allah untuk Yesus seorang. Mereka menggunakan istilah anak Allah kepada siapapun orang yang taat kepada Allah.
Istilah anak Allah dipahami sebagai Tuhan sendiri. Dalam Yohanes bab 5 ayat 18, sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi pada waktu itu istilah anak Allah sama sekali tidak merujuk pada istilah lahir secara biologis, tetapi merujuk pada Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari perawan Maria, yang oleh umat beriman Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Pengangkatan sebagai anak merupakan tindakan Allah untuk memberi secara cuma-cuma, yang melaluinya kita menerima bagian serta memiliki seluruh hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Melalui kuasa Roh Kudus yang melahirbarukan kita di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Selanjutnya, hak istimewa. Ketika kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki beberapa hak istimewa berikut ini. Yang pertama merupakan ahli waris Allah yang mewarisinya bersama dengan Kristus. Dapat dilihat dalam Galatia bab 4 ayat 7. Yang kedua, memiliki hak istimewa untuk memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Yang ketiga, menerima pemeliharaan Bapa yang lemah lembut dan belas kasihan dari Kristus. Nah, di dalam Kristuslah kita melihat belas kasihan Bapa diwujudkan sepenuhnya. Kepedulian seperti inilah yang Kristus berikan kepada saudara-saudaranya, sehingga ia rela masuk ke pusat kelemahan, pencobaan, dan ketakutan mereka. Melalui inkarnasinya, Kristus sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kedagingan kita. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama, baptis memberi tanda bahwa kita menjadi milik Kristus selamanya karena memperoleh meterai kekal, tanda yang selamanya tak terhapus. Umat yang telah meninggalkan iman Katoliknya dan kemudian kembali ke pangkuan gereja Katolik tidak perlu dibaptis lagi, tetapi secara pastoral perlu menyatakan tobatnya di hadapan umat beriman. Lalu, kita semua yang telah dibaptis dan percaya kepadanya adalah anak Allah. Kita seharusnya bangga dan menjaga penuh gelar yang telah kita terima dari Allah yang penuh belas kasih. Oleh karena kasih-Nya kita diberikan rahmat pengudusan dan diangkat menjadi anak-anak-Nya. Dengan percaya kepadanya dan di dalam Dia, Kristus, serta melalui iman akan Kristuslah kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan sampai pada keselamatan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Berikut daftar pustaka materi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Tuhan memberkati. Amin.